kamu sedang terbang di atas Samudra Pasifik ketika tiba-tiba badai menghantam pesawat, bikin pesawatmu berguncang. Pesawat pun mulai turun dan kamu kehilangan kendali. Kamu langsung memakai parasut, melontarkan diri dari pesawat dan mendarat di sebuah pulau. Untungnya cuma ada kamu di pesawat yang sedang mengangkut barang ke luar negeri itu. Dan untungnya lagi, badai nggak merusak parasutmu. Kamu melepaskan tali pengikat dan menuju ke tempat berlindung terdekat di bawah pohon palem. Kamu pun menunggu badai berakhir. Keesokan harinya, matahari bersinar dan ombak tampak indah dan bersahabat. Kamu bangun dan melihat sekeliling, gak ada apa-apa selain hamparan air yang luas mengelilingimu dari segala arah. Tidak ada perahu, manusia, atau makhluk hidup lain di sekitarmu. Kamu menjelajahi pulau, mencoba menemukan apapun, kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu cari. Di salah satu sisi pulau kecil itu, kamu melihat besi-besi tua dan sisa-sisa pesawat terdampar di pantai. Kamu bergegas ke sana dan ingin tahu apakah ada sesuatu yang berguna. Sayang sekali semuanya hancur, namun ada satu kotak tertutup yang berhasil selamat. Kamu membukanya dan melihat puluhan gulungan lakban bertumpuk-tumpuk. Setelah menelusuri pulau, kamu kembali ke kemah sambil menyeret kotak lakban tadi. Kamu berusaha mencari tahu apa yang harus dilakukan. Tak lama kemudian, kamu mendapatkan titik terang. Ada beberapa tempat di pulau itu yang sulit diakses dan karena sepatumu rusak, kamu pun membuat sandal. Untuk melakukannya, kamu mengambil beberapa ranting dan mencoba menggunakan lakban untuk membuat sepasang sandal baru. Tapi setelah beberapa kali gagal, kamu hampir menyerah. Tapi kemudian, kamu menempelkan lakban pada potongan-potongan kulit pohon yang kira-kira seukuran kakimu. Inilah yang akan jadi sol sepatu barumu. Lakbannya halus dan tidak akan melukai kakimu. Setelah menambahkan beberapa cabang, kamu melilitkan lakban di sekitar kakimu dan voila! Kamu punya sandal lakban baru. Sekarang kamu bisa menjelajahi bagian berbatu di pulau ini tanpa melukai kakimu. Selagi berjalan di sepanjang pulau, kamu mulai merasakan hawa panas. Kamu melilitkan baju di kepala, namun itu tidak cukup untuk melindungimu. Kamu memakai lakban untuk membuat topi dengan bantuan dedaunan, kemudian kamu memakainya di kepala. Sekarang kamu aman. Setelah beberapa saat, kamu membawa kembali beberapa barang yang kamu temukan di sekitar pulau. Saat itulah kamu mulai merasa perutmu keroncongan. Di dekat karang berbatu, kamu melihat beberapa kepiting dan ikan yang besar dan lezat, tapi kamu nggak bisa menangkapnya dengan tangan kosong. Kamu mengambil ranting panjang, beberapa helai daun pohon palem, dan mengikat semuanya menjadi satu untuk membuat jaring. Kemudian kamu memakai lakban untuk memperkuatnya dan pergi ke karang. Kamu mengenakan sandal dan topi darurat tadi untuk melindungi kepalamu dan membawa jaring untuk menangkap ikan. Sejauh ini kamu baru pakai 2 gulungan lakban. Setelah beberapa saat, kamu berhasil menangkap beberapa ikan dan kepiting, lantas membawanya kembali ke kemah. Kamu membuat api dan mulai memanggang hasil tangkapanmu, duduk di atas batang kayu, tapi tempat duduk seperti itu nggak terlalu nyaman. Kamu pun mengambil lakban dan membuat tikar. Setelah makanan siap, kamu pun menyantapnya. Sekarang ada masalah lain nih. Air, gak ada air tawar di sini. Tapi badai akan datang. Sementara itu kamu mengambil beberapa buah kelapa dan menyantap makanan penutup sambil minum airnya untuk menyegarkan diri. Kamu menyiapkan gubuk kecil dengan mengumpulkan ranting dan dedaunan dan merekatkannya agar air tidak merembes masuk ke dalam rumah barumu itu. Saat itu juga kamu membuat corong dari lakban untuk menampung air hujan. Begitu masuk ke dalam corong, air ditampung di kolam darurat yang juga terbuat dari lakban. Saat itu kamu telah menggunakan hampir setengah dari total gulungan lakban. Badai mulai datang dan kamu tetap di dalam gubuk tempat kamu duduk di atas tikar baru. Bosen ya rasanya? Jadi kamu membuat kursi dan meja dari lakban untuk membuat gubukmu lebih nyaman. Hujan mulai turun dan kamu melihat air menggenang di tempat penampungan yang kamu buat. Kamu segera meminumnya dengan menggunakan tempurung kelapa sebagai gelas. Gubukmu berhasil bertahan dari badai dan kamu pun tidur di atas tikar yang nyaman. Keesokan harinya, kamu memeriksa persediaan lakbanmu, ternyata tersisa setengah dari total gulungan lakbanmu. Kamu telah membuat gubuk yang aman dan kokoh, kamu pun punya persediaan makanan yang stabil dari laut.
Kamu sudah 5 hari di pulau itu, jadi sekarang saatnya mencari jalan keluar. Kamu sudah berusaha keras untuk mencari bantuan, tapi nihil, gak ada pesawat atau kapal yang terlihat. Kamu sudah hampir putus asa, tapi kamu beruntung. Ada sebuah kapal kargo di kejauhan. Kamu harus bertindak cepat. Setelah memeriksa kotak lakban, kamu memutuskan untuk membuat rakit untuk berlayar. Kamu mengumpulkan makanan dan air untuk rencana perjalananmu dan mulai bekerja. Mulai dari mengumpulkan batang kayu besar sebagai alas dan meletakkannya berdampingan, kamu punya tali yang terbuat dari kulit pohon dan dedaunan untuk mengikat kayu-kayu tersebut. Ukurannya cukup besar untuk bisa memuat dirimu sendiri. Kamu kemudian mengambil 1 set batang kayu lagi dan meletakkannya di atas dasar serta mengulangi proses yang sama untuk membuat lapisan kedua. Dengan begini, kamu meminimalkan risiko tenggelam. Terakhir, kamu melakban semua titik lemah untuk memperkuat rakitmu. Kamu mengambil beberapa cabang untuk membuat dayung yang terbuat dari lakban. Persediaan lakbanmu tinggal 15%, sisanya sudah kamu pakai untuk membuat gubuk dan perabotan. Lakban ini tidak sekuat lakban baru, tapi masih bisa digunakan. Setelah alas dan dayung selesai, kamu membuat gubuk kecil untuk menyimpan makanan dan persediaan dan melindunginya dari ombak. Kamu juga bikin tiang dari kayu dan menggunakan selembar kain sebagai layar. Kamu pun meletakkan rakit di atas air dan mulai mendayung. Sejauh ini aman. Kamu membuka layar dan beristirahat sejenak, berbalik dan melihat pulau yang telah menjadi rumahmu selama 5 hari terakhir. Kamu akan melakukan perjalanan berbahaya, mempertaruhkan segalanya, tapi kalau tetap berada di pulau ini lebih lama, kamu pasti nggak akan selamat. Sudah 1 jam berlalu dan pulau itu hampir tidak terlihat, tapi kapal semakin dekat. Kamu masih punya 1 gulungan lakban lagi untuk digunakan dalam situasi darurat. Perairan tenang dan kamu melihat lumba-lumba berenang di sekitar. Kamu makan ikan dan minum air sebelum sadar kalau ombak semakin besar. Kamu menyiapkan layar dan merunduk untuk berlindung. Untung rakitmu kokoh. Ombak besar menghantamnya, menghanyutkan sebagian makanan dan air, tapi rakitnya masih utuh. Seiring berjalannya waktu, matahari mulai terbenam dan masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Kamu menggunakan sisa lakban untuk memperbaiki rakit. Meski kehilangan sebagian makanan selama badai, kamu punya jaring untuk menangkap lebih banyak ikan. Kamu menyalakan api kecil di batok kelapa, memasak ikan dan mulai makan. Kamu berbalik dan melihat sebuah kapal datang ke arahmu. Kamu segera mengambil ranting, menyalakannya dan mulai melambai-lambaikannya supaya kapal itu melihatmu. Sepertinya kapal itu nggak melihatmu, tapi untunglah seseorang di atas kapal menyadari keberadaanmu. Mereka menurunkan perahu darurat untuk menjemput dan menyelamatkanmu. Bisa dibilang, lakban benar-benar menyelamatkan hidupmu.